Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita belajar lagi. Kali ini materinya tentang teks cerpen atau materi cerpen. Ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama pengertian cerpen, yang kedua struktur cerpen, kemudian fungsi daripada cerpen, kemudian ciri-ciri dari cerpen, kemudian kaidah kebahasaan cerpen, unsur-unsur cerpen, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Cerpen secara umum pengertiannya adalah cerita pendek, yakni merupakan sebuah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek ini dominan singkat, padat, serta langsung kepada tujuan daripada karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel atau novela. Pada umumnya, isi dari cerita pendek akan berpusat kepada satu tokoh serta situasi tertentu yang akan ada puncak masalah atau klimaks serta penyelesaiannya. Oleh sebab itu, cerpen kerap diungkapkan pada bentuk bacaan yang hanya sekali baca atau sekali duduk. Cerita pendek satu pada umumnya memiliki tema yang sederhana dengan jumlah tokoh yang terbatas, dan juga jalan ceritanya sederhana serta latarnya meliputi ruang lingkup terbatas. Itulah pengertian cerpen secara umum, seperti itu. Kita lanjutkan ke struktur daripada cerpen. Ada 6 strukturnya. Yang pertama, abstrak, yaitu suatu ringkasan atau inti daripada cerpen yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Itu abstrak. Kemudian orientasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam cerita pendek. Yang ketiga, komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Kemudian evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penyelesaian atas masalah atau konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, bagian di mana berisi keterangan solusi atau penyelesaian atas masalah yang sudah dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Yang keenam atau yang selanjutnya adalah koda, berupa nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita. Kemudian fungsi teks cerpen. Fungsi yang pertama, fungsi didaktif. Merupakan fungsi yang bisa mendidik serta mengarahkan pembaca lewat nilai-nilai kebenaran yang ada dalam cerpen.
Kemudian fungsi estetis merupakan fungsi yang memberikan keindahan terhadap para pembacanya. Fungsi moralitas merupakan fungsi cerpen yang akan memberikan nilai moral sehingga para pembaca akan mengerti moral yang baik serta tidak baik untuk dirinya. Fungsi rekreatif merupakan fungsi yang bisa membuat para pembaca merasa gembira, senang, serta terhibur. Kemudian fungsi religiusitas atau religius merupakan fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama serta dapat menjadi teladan untuk para pembacanya. Yang berikutnya ciri-ciri teks cerpen. Ada beberapa ciri daripada teks cerpen. Yang pertama, memiliki alur yang sederhana. Tokoh yang terlibat sedikit. Latar hanya dilukiskan sesaat serta pada lingkup yang relatif terbatas. Terdiri dari 3-10 halaman. Habis dibaca dalam 1 kali duduk. Hanya terdapat 1 plot atau alur. Watak serta tokoh dikisahkan atau diterangkan dengan singkat. Kemudian bersifat fiktif. Menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Hanya menyajikan masalah utama. Teks tidak lebih dari 10.000 kata. Itu ciri-ciri daripada teks cerpen.